wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'akum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mu'minin rahimakumullah, jamaah muslimatul iman yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan rahmatnya serta petunjuknya dan kekuatannya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah disambung dengan mudzakarah sampai waktu syuruk ini. Kita mulai pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungi satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 120 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dharul zahiral ismi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Innal ladzina yaksibunal isma, sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, sayujzauna bima kanu yaktarifun, akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah, perintah oleh Allah, tinggalkan dosa. Dan Allah memberi petunjuk pada kita, dosa ada dua. Dosa yang kelihatan disebut dosa zahir. Dosa yang tidak kelihatan disebut dosa batin. Nah, dosa yang tidak kelihatan ini, dosa batin, maknanya dua. Satu, dosa yang dikerjakan oleh orang tanpa diketahui orang lain. Jadi dia ngumpet dalam kamar berbuat dosa. Itu yang mesti dijauhin. Makna pertama. Makna kedua, dosa batin adalah dosa hati yang cuma Allah yang tahu. Dosa hati ini banyak, berbagai macam penyakit hati yang diterangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Qayyim. Penyakit hati macam syirik, macam sombong, macam ujub, dan segala macam itu yang dia harus tinggalkan. Jadi Allah menyuruh kita untuk tinggalkanlah dosa yang nampak, yang terang-terangan kamu lakukan, yang kelihatan sama orang lain itu. Ataupun dosa yang gak kelihatan. Dan dosa yang gak kelihatan ini terutama yang mesti ditinggalkan, dosa yang ada dalam hati kita masing-masing. Nah, pagi ini saya cuma menguraikan satu dosa aja, satu dosa hati yang sering kali hinggap pada diri manusia dan secara tidak sadar dipelihara dosa itu. Namanya dosa nifak. Nifak itu sifat. Nifak artinya hipokrit bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahin lagi, hipokrit apa Pak Tri? Hipokrit pura-pura. Pura-pura dalam Islam haram, makanya dilarang. Nifak itu pura-pura, sifat pura-pura. Orangnya berbuat munafik. Lalu perbuat golongannya kalau jamak munafikun. Ya, nifak. Nah, jadi dalam ayat barusan disebutkan wazarul zahirul ismi wa batin. Tinggalkan semua dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Salah satunya nifak yang mau dibicarakan, yaitu dosa munafik. Secara bahasa, nifak itu artinya gini, mukhalafatul batini lidzahiri, kontradiksi atau perbedaan antara perasaan batinnya dengan perbuatan. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang hatinya nggak setuju, tapi dilakukan juga, itu namanya nifak, namanya pura-pura, ya, pura-pura.
kedudukan munafik dalam Islam itu ada banyak. Di antaranya orang munafik disebut oleh Allah, orang munafik disebut oleh Allah musuh dalam selimut. Karena semua orang munafik yang diceritakan di Al-Quran, baik Al-Baqarah, ada surat munafik juga, surat ke-63 ya Pak Ustaz, Munafikun. Lalu di At-Taubah, bahkan di At-Taubah ini menceritakan bagaimana berkelahinya orang munafik dengan Rasulullah. Orang munafik dipimpin oleh orang yang namanya seperti nama kiai Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik yang paling besar di Madinah. Jadi orang munafik yang dimaksud oleh Quran ini dan dilaknat oleh Allah adalah orang-orang Islam sendiri. Bukan orang kafir, bukan orang non-muslim, tapi orang Islam sendiri. Nah, jadi ini ada indikasi bahwa dalam tubuh, dalam diri orang Islam itu bisa terjangkit penyakit munafik atau pura-pura. Ini yang mesti dijauhi. Karena munafik itu diancam dengan 3 ancaman yang berat. Pertama, orang yang munafik itu diancam dengan azab yang pedih. Surat An-Nisa 138 berkata, "Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima." Berikan kabar gembira pada orang munafik itu bahwa kelak mereka akan dapat azab yang alima, azab yang sangat pedih. 1. Jadi ancaman Allah. Orang yang suka pura-pura bisa dapat azab yang pedih. Yang kedua, orang munafik diancam dengan neraka jahanam. Malah ini lebih gila lagi nih, lebih dahsyat lagi ayatnya. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam. Kata Allah dalam surat At-Taubah 68, Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan cukuplah neraka itu bagi mereka. 2, azab pedih dan jahanam. Ketiga, kelak di hari kiamat, orang munafik kalau matinya belum bertobat dari kepura-puraan itu, dari kemunafikan itu, belum bertobat sampai mati membawa dosa munafik, maka diancam dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik nanti akan ditaruh sama Allah di kerak neraka yang paling bawah. Jadi kalau Bapak masak nasi pakai dandang tuh, anggapnya dandang ini neraka gitu ya. Orang munafik ditaruh di bawah itu, di bawahnya dandang ada api kompor. Nah, di antara api sama dandang itu, di situ namanya darkil asfali minan nar. Nah, apa sih yang menyebabkan orang munafik ini diancam dengan siksa yang berat seperti ini gitu? Padahal yang dilakukannya cuma pura-pura doang gitu. Acting istilahnya gitu. Kenapa Allah sampai sedemikian murkanya pada orang munafik, sedemikian bencinya pada orang munafik? Mari kita bahas bahwa sebenarnya orang-orang munafik itu melakukan sesuatu yang membuat Allah tersinggung dan yang membuat kacau di antara sesama manusia itu. Saya jelaskan ada 11 karakter kemunafikan. Insya Allah dan mohon diteliti dalam diri kita masing-masing, apakah di antara 11 ini ada atau tidak. Karena Rasulullah bilang, barang siapa yang punya satu saja dari sifat kemunafikan ini, maka dia termasuk al-munafiqina haqqan, orang munafik tulen. Jadi jangan sampai 1-11 nanti, jangan sampai ada yang punya kita. Kalau misalnya pernah melakukan atau sampai sekarang masih punya kita sifat kemunafikan ini, yang 11 ini, maka istighfar dan taubat. Apa yang 11 itu? Nomor pertama, orang munafik itu karakternya idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong bohong. Kang bohong. Pak, kita tuh tersinggung Pak kalau dibohongin. Jangan kita, Pak. Orang penyanyi-penyanyi itu loh. Misalnya grup raja, tahu raja ya? Ada jangan
benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan. Jadi dituntut kejujuran gitu loh. Dibohongin tuh rada tersinggung kita itu. Jadi pertama, munafik tukang bohong. Dalam Al-Quran digambarkan dalam Al-Baqarah ayat 8 bagaimana Allah menggambarkan orang munafik di Mekah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata, saya sudah beriman pada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bohong, mereka belum beriman. Yang tahu hanya Allah, karena munafik itu penyakit hati. Ya. Pertama, idza hadatsa kadzab. Seandainya di antara kita atau kucing ini pernah berbohong, makanya munafik. Kucing dan penyakit ini nifak. Pak Kiai ini lagi di Anas. Saya sih jatahnya. Protes dia. Kenapa nggak ada Pak Sairul? Ya. Jadi pertama idza hadatsa kadzab. Orang sekarang kalau nggak bohong pusing, Pak. Ya kan? Mesti bohong. Entah pada istri, pada anak, pada siapa berteman gitu. Nah sekarang tolong dikikis tuh kebohongan, kedustaan, yang sampai ada lagi sakit tahu. Enak banget. Kamu nggak usah keluar jarinya, nggak usah kukunya, apa-apa. Ya itu pertama, idza hadatsa kadzab. Yang kedua, karakter munafik, wa idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji khilaf. Tapi disengaja, bukan dengan sengaja gitu. Jadi kalau janji nih sama orang nih, selalu ini termasuk berhutang. Kalau berhutang bayarnya ogah. Nah itu orang munafik itu yang kedua tuh karakternya. Pak, Bapak kalau lihat betapa jujurnya Rasulullah, makanya Rasulullah itu dinamakan Al-Amin. Sampai pada waktu beliau jadi nabi di Madinah, saking jujurnya beliau main ke pasar, ketemu sama sahabat lama. Kamu udah Islam belum? Kata Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, alhamdulillah. Orang ini pengen ngasih Rasulullah sesuatu, tapi barangnya di rumah. Maka dia bilang sama Rasulullah, Rasul, saya mau kasih sesuatu hadiah buat kamu, karena saya udah berbahagia menjadi orang Islam. Maka kamu tunggu sini ya. Rasulullah tunggu. Orang itu pulang ngambil barang itu. Waktu pulang ngambil barang itu ada tamu. Habis selesai pulang tamunya, dia lupa kalau dia janji sama Rasulullah. Janji sama Rasulullah untuk ngasih barang itu. Tidur dia. Nah, hari kedua, hari ketiga baru ingat, ya Allah, saya itu janji ngasih barang sama Rasulullah. Dia pura-pura pergi ke pasar itu, masih ada Rasulullah. 3 hari masih ada Rasulullah di situ. Saking jujurnya. Karena Rasulullah yang diminta, kamu tunggu di sini ya Rasul. Ya, saya janji saya tidak akan pergi dari sini. Benar. Nah, jadi yang kedua adalah idza wa'ada akhlaf. Orang munafik itu karakternya kalau janji suka mengingkari. Yang ketiga, wa iza tumina khan. Orang munafik itu ketika diberi amanat khianat. Diberi amanat khianat. Tapi amanat yang baik ya Pak ya. Karena ada amanat yang nggak baik. Misalnya saya bilang begini sama Pak Kadikin, Pak Kadikin ini ada pisau Pak. Saya titip Bapak, tolong tusuk Pak Tarjo. Itu amanat yang nggak baik, nggak usah laksanakan. Ya, nama-nama rada-rada nih. Udah dengerin. Nah, dah, alhamdulillah. Yang ketiga, wa iza tumina khon. Ketika diberi amanat khianat. Itu ciri-ciri munafik yang ketiga. Pak Haji Tarjo saya titipin motor. Pak, saya mau ke Jawa. Motor saya daripada dia diembat maling di rumah karena nggak bisa masukin. Saya titip Bapak. Waktu saya titip ke Pak Tarjo dan Pak Haji Tarjo menerima titipan itu, sejak saat itu beliau bertanggung jawab menerima amanat titipan motor. Kalau misalnya ada perjanjian antara saya dengan Pak Tarjo, Bapak boleh pakai Pak motornya, boleh pakai silakan, yang penting dijaga sudah aman. Kalau nggak ada perjanjian itu, kalau beliau pakai, beliau melanggar amanat. Nah, waktu
Waktu saya pulang dari Jawa, saya lihat motor saya titipin di Pak Haji itu spionnya hilang, bannya kempes segala macam. Saya kan tanya sama Pak Haji, ini gimana motor saya? Loh, yang penting kan motornya masih ada, kata Pak Haji. Nah, padahal seharusnya Pak Haji menjaga semua itu. Itu motor kita, Pak, dititipin Allah istri dan anak. Kita jaga. Di mana kewajiban jaganya? Al-Quran berkata, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga. Maaf, istri kita bangor, anak kita nakal, maka kita disebut orang yang tidak amanah karena tidak bisa menjaga dan membimbing istri dan anak. Jadi orang munafik itu ciri khas yang ketiga adalah apa? Jika diberi amanat, khianat. Pertama, iza haddasa kadzab, kalau ngomong bohong. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlaf, kalau janji tidak ditepati. Wa iza tumina khon, kalau dia diberi amanat, khianat. Keempat dari 11, orang munafik itu ciri khasnya adalah yakhlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Orang munafik, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 56, digambarkan begini. Dan mereka orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka adalah golongan kamu Muhammad, padahal mereka bukan golongan kamu. Artinya orang munafik itu suka sumpah palsu. Nomor 4, orang munafik suka sumpah palsu. Ini kita sering ngomong nih, dari mana lu? Dari Garut. Bener loh, sumpah demi Allah, padahal bukan dari Garut. Jadi orang munafik itu sukanya sumpah palsu. Keempat, sumpah palsu. Nah, di antara kita kalau ada yang suka ngobrol sumpah, sekarang bertobat. Kemudian yang kelima, orang munafik itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 adalah bermuka dua. Apa Pak Tri? Bahasa enaknya muka dua. Nih dia Al-Baqarah nih kasusnya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia ketemu sama seseorang, dia bilang aku beriman. Wa iza khalau ila sayatinihim, kalau ketemu teman-teman yang lain, dia bilang qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Gue cuma bercanda sama dia, aslinya gue teman lu. Muka dua. Saya sama Pak Mul bilang gini, Pak Mul, kita sahabat karib ya. Dilihat sama Pak Haji Tarjo gitu. Saya ke Pak Haji Tarjo, saya pura-pura doang sama Pak Mul. Aslinya saya teman Pak Tarjo. Muka dua ya. Itu yang kelima ya. Nggak tahu muka dua itu apa ya? Susah ya. Pokoknya bisa jadi perintah muka dua gini loh. Kesini bilang setuju, nanti bilangnya saya sebetulnya sama dia berpura, saya lebih gitu. Muka dua. Itu Al-Baqarah ayat 14 Pak ya. Nah ini yang keberapa? 6 ya? Yang ke-6, orang munafik itu malas sholat. Aslinya malas sholat. Ya, artinya gini. Di Al-Quran digambarkan fakomu kusala. Kalaupun dia sholat, dia berdirinya malas. Ya, ini bisa Bapak gambarkan begini. Kalau misalnya Bapak ditakdirkan Allah bisa jadi imam sholat di masjid berjamaah. Orang munafik yang jadi imam, kalau di rumah suratnya kuliah apa kulhu. Kalau mimpin di musola di masjid Al-Baqarah, oh makmumnya deg-degan, alif lam mim. Nah, ini berapa ayat nih? Kenapa begitu? Karena orang munafik ingin dilihat. Maka sifat yang ketujuh, dia riya, pamer, ingin dilihat, ingin dikatakan, wah ini hebat ini. Tapi kalau di rumah bor-bor alif lam mim, kulhu juga setengah. Jadi ayat pertamanya kulhu wahad, rakaat keduanya baru Allahu somad.
saking hematnya dia. Ya. Nah, ini Bapak bisa lihat nanti ada di surat An-Nisa 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Lihat, wa iza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, karena mereka ingin riya kepada manusia. Ini An-Nisa 142, paten Pak, menggambarkan sebagai karakter orang munafik. Yang keberapa ini ya? Nggak tahu ya. Yang sholat riya 7-8 ya. Sholat malas, riya ke-8. Ke-9, dikit lagi nih Pak, ya, nggak lama-lama dah kita. Orang munafik itu kebanyakan demen sama yang mungkar-mungkar. Maka dalam Quran digambarkan orang munafik itu amar mungkar, nahi ma'ruf. Kan seharusnya kita kan amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh pada yang ma'ruf, melarang pada yang mungkar. Orang munafik kebalik, amar mungkar, nahi ma'ruf. Pain lo ke masjid, soalin lo mending masuk surga. Terus kalau nanti untuk kegiatan yang di luar agama itu, yang kira-kira bisa melupakan Allah, wah dia, ayo nih, mari kita ramaikan lomba karaoke. Lomba karaoke-nya nggak apa-apa, tapi kalau di saat dia mengadakan lomba karaoke-nya lalu kepada masjid dia nggak pernah hadiri, hati-hati, inilah munafik. Jadi yang mungkar dinaik-naikin, yang ma'ruf dilarang-larang gitu. Apaan lo ngaji? Jangan sok tahu lo ngaji ya gitu. Ini orang munafik cirinya ya. Tidak ada di antara kita kan. Di antara kita demen banget ngaji ya, kalau subuh datang gitu. Kemudian selanjutnya karakter selanjutnya adalah orang munafik dalam Al-Qur'an digambarkan orang yang bakhil. Bakhil itu nggak pernah nyuilin hartanya untuk orang lain, nggak pernah. Kalau di sini banyak orang loman Pak, banyak orang dermawan, saya tahu. Di antaranya yang udah pasti Pak Tri. Kalau nggak ada, ini nggak ada mendoan kita. Apa? Ya kadang-kadang apak juga Pak Tri nggak ada, Pak Osep nggak ada. Kita bengong dia ngerokok. Lalu Pak Rudi, apa yang lewat dipanggilin sama dia. Ayo bang. Tukang apa dipanggil, tukang bacang, tukang lontong dipanggilin, dan yang lainnya semuanya gitu. Nah, kalau orang munafik pelit, rasa-rasanya takut habis hartanya kalau orang lain, nggak berhak orang lain meneliti hartanya itu, dia kasih pelit. Ya, padahal kalau Bapak lihat surat Muhammad, surat 47 ayat terakhir, kamu itu adalah umat yang aku suruh untuk berinfak. Wa minkum bukhl, ya. Dan di antara kamu kok ada yang pelit? Barang siapa yang pelit, maka dia pelit kepada dirinya sendiri akibatnya. Dan Allah Maha Kaya. Jadi kita nggak boleh pelit. Orang-orang munafik itu pelit. Dia gambarkan gini, duit gue nih. Kok lu jadi yang minta, gimana sih? Kerja, tahu? Nah, itu orang munafik. Ya, bakhil. Kemudian orang munafik karakter selanjutnya lupa kepada Allah. Lupa kalau dia punya Allah gitu. Lupa kalau dia punya Allah, sehingga omongannya, perbuatannya itu nggak mencerminkan bahwa dia hamba Allah gitu. Saya rakyat dewek gitu. Nah, 3 yang ini tadi, amar mungkar nahi ma'ruf, bakhil dan lupa pada Allah, bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 67. Saya bacakan. Al munafiquna wal munafiqat, orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, ba'dhum min ba'din, mereka sama saja. Satu, ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh pada yang mungkar-mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangannya. Artinya mereka pelit atau bakhil. Nasullah, dan mereka melupakan Allah. Oh, ya karakter orang munafik itu. 1 sampai sekian itu mudah-mudahan nggak ada ya kita ya. Lalu karakter ke-11 yang terakhir,
Orang munafik itu digambarkan oleh Allah hatinya penuh kedengkian sama orang lain, ngiri. Mending kalau ngiri mengiri doang gitu loh, tapi ngirinya pengen supaya orang itu nggak lagi menikmati nikmatnya yang diberikan oleh Allah pada dia, dan nikmatnya pindah ke dia gitu loh. Nah, hasad atau dengki ini yang dilakukan oleh orang munafik biasanya disertai fitnah. Kita sama istri lagi di dalam rumah, tiba-tiba kita dengar ada mobil berhenti depan rumah. Rupanya mobil baru, punyanya depan rumah. Kita intip, "Mah, Pak Sastro itu kan cuma pegawai negeri, kok mobilnya Fortuner? Tuyul, punya tuyul nih pas ini." Nah, udah. Karena saking irinya, biar mampus Pak Sastro. Kan syirik tuyul tuh. Ya, biar kebakaran rumahnya. Jadi kita sumpah-sumpahin, kita fitnah, kita iri. Itu orang munafik. Ya. Ini dalam Al-Quran digambarkan di surat Ali Imran 120, "In tamsaskum hasanatun tasuhum." Kalau kamu mendapat kebaikan, orang munafik itu ngiri, lalu mereka sedih. Tapi wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat musibah, mereka senang. Rasain, lu sih, gitu. Itu karakter orang munafik. Nah, itulah 11 karakter munafik yang perlu dijauhi, karena ini 11-11-nya merupakan dosa yang tersembunyi dalam hati. Ya. Nah, kemudian ada kiat-kiatnya untuk bisa mencegah kita jadi orang munafik. 1, latihan mental. 2, latihan fisik. Coba Pak, ikutin latihan mentalnya dan latihan fisik ini. Semoga kalau Bapak bisa ikutin latihan mental dan latihan fisik ini, Allah dan Rasulnya menjamin Bapak terbebas dari munafik. Yang pertama, latihan mentalnya. Lihat, latihan mentalnya ini dengan tujuan kita jadi orang apa adanya. Bapak yang sekarang usia 60 tahun ke atas mungkin pernah dengar lagunya Billy Joel, "Just the Way You Are." Don't go changing. Nah, ini Ustaznya apa? Ya, I want to just do it, you are. Ya, apa adanya kamu gitu. Nah, ini pertama latihan mentalnya. Apa kata Rasulullah? "Alaikum bisidqi." Hendaknya kamu itu jujur, berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membimbing kamu ke dalam kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, membimbing kamu ke arah surga. Sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum wal kaziba, dan hendaknya kamu menjauhi dusta, bohong, munafik, ya. Fa innal kaziba, sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, membimbing kamu ke dalam dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya dosa itu yahdi ilal nar, membimbing kamu ke dalam neraka. Latihan jujur apa adanya, jangan pura-pura, jangan banyak bohong. Itu pertama, latihan mental. Latihan fisiknya, nah ini latihan fisiknya ini Rasulullah bimbing begini: barang siapa yang sholat jamaah, entah di rumah, entah di masjid, entah jadi imam, entah jadi makmum, pokoknya sholat jamaah 5 waktu selama 40 hari, 40 malam. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah tanpa meninggalkan takbir pertama. Jadi bukan masbuk. Jadi Allah Akbar imam, dia ikut. Itu. Maka Allah berikan 2 pembebasan. 1, pembebasan dari api neraka. 2, pembebasan dari sifat munafik. Jadi ada latihan fisiknya. Latihan mentalnya adalah apa adanya. Latihan fisiknya, ini saya bacakan hadisnya. Ini hadis yang sahih dari Tirmizi. Apa kata Rasulullah? "Man shalla lillahi arba'ina yawma fi jama'atin." Barang siapa yang ikhlas sholat berjamaah arba'atin selama 40 hari. Arba'in bukan arba'atin. Arba'ina 40 hari. Yudrikut takbiratul ula, tidak meninggalkan takbir pertama.
Jadi ikut dari awal, ya. Kutiba lahu baro'atan, maka dicatat baginya pembebasan dari dua hal. Satu, baro'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan dia terbebas dari sifat munafik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wasikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah kalau ada yang pertanyaan. Alhamdulillah. Bapak Ridis, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas ilmunya Pak Ustaz ya. Mungkin kita yang tanpa Pak Ustaz jabarkan pastilah semua itu mengalami Pak biar gitu kan ya. Boleh jadi, jangan pasti. Iya. Siapa tahu di antara kita ada yang orang yang paling jujur di dunia gitu. Boleh jadi semua orang mengalami. Pasti pernah mengalami gitu. Iya. Boleh jadi. Terus kan ada beberapa mungkin kita mengalami seperti itu gitu kan. Terus kita saya juga alhamdulillah dapat tadi dia mau nanya tuh solusinya ya dari Pak Ustaz kasih tahu juga solusi seperti itu yang saya tunggu tadi sebenarnya kan. Nah kalau kita dari sekian banyak tuh munafik mana yang mungkin tidak bisa dimaafkan sama Allah gitu kan. Mungkin munafik yang paling besar gitu kan, mungkin munafik yang udahlah nggak bisa tobat atau apa gitu kan. Yang mungkin mudah-mudahan jangan sampai kita ngalamin ya. Terus yang kedua juga saya nanya tadi yang solusinya ya, yang sholat 40 hari berturut-turut itu, itu kita tidak boleh meninggalkan takbir yang pertama. Nah maksud saya apa pas takbir pas azan atau berjamaahnya mungkin kita kalau suka telat nih berjamaah di jalan gitu atau ada yang berapa rombongan kedua atau rombongan ketiga kan. Itu apa pas azan atau bisa yang rombongan kedua gitu atau apa? Ya. Wah, itu nggak ada masalah kalau itu bisa rombongan dua, rombongan tiga, yang penting berjamaah. Nah, ya. Jadi nggak ketinggalan takbir awal. Tapi kita wajib berjamaah gitu ya. Ya, berjamaah. Makasih Pak Ustaz. Ya. Yang lainnya? Oh, yang pertama belum saya jawab. Mana karakter munafik yang paling berat, yang kira-kira nggak Allah ampuni gitu ya? Tadi pertanyaannya, ya. Baik. Begini, kalau dalam An-Nisa 48 dan An-Nisa 114, dosa paling berat itu syirik. Syirik ya. Innallaha la yaghfiru asyirku bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Nah, di antara munafik ini yang 11 ini, ada enggak yang syirik? Ada. Tadi nasullah, lupa pada Allah, melupakan Allah. Prakteknya bisa macam-macam, karena Allah juga melarang kita lupa sama Allah. Coba perhatikan surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan dirimu, sehingga engkau lupa diri. Gitu. Karena orang yang lupa sama Allah disebut orang fasik. Nah, salah satu praktek ringan lupa sama Allah begini. Duh, maaf ya, kita ini punya Allah. Kita punya Tuhan namanya Allah. Kita wajib bilang sama diri kita setiap hari, raditu billahi rabba. Saya senang, saya ridho punya Allah sebagai Tuhan kita. Gitu ya. Kenapa Pak Mun? Pak Haji Tarjo. Ada apa? Bapak dulu. Oh, kira mau pintu. Asbak. Di bawah asbak. Misalnya lupa sama Allah itu kita mengcreate atau mengikuti atau membuka jalan untuk kegiatan-kegiatan di waktu sholat. Anak muda sekarang ini saya lihat nih,
Kalau futsal tuh jam 6 sore, Pak. Jam 6 kan waktu maghrib. Kok dia bimbingnya ke arah lupa sama Allah gitu? Nah, itu bisa berbau syirik katanya. Dia punya Tuhan Allah, tapi dia tidak beribadah pada Tuhan itu gitu. Itu kan syirik juga. Atau misalnya yang ringan-ringan, kita ngikutin nih, pejabatnya kayaknya cakep banget nih kalau ngomong di TV nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan Allah dan keselamatan Allah atas kamu semua. Kan cakep kan? Ditambah Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tuhannya orang lain disebut semua. Tersinggung gak Allah? Allah tersinggung gak? Tersinggung, disama-samain. Nah, menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan orang lain namanya syirik. Padahal aslinya dia hanya munafik aja, lupa bahwa dia punya Tuhan cuma satu, Allah gitu loh. Itu Pak. Jadi hati-hati juga dengan lupa pada Allah ini. Karena prakteknya bisa macam-macam dan bisa membuat Allah jadi tersinggung, murka gitu. Sehingga kita digolongkan pada orang yang munafik ke arah syirik. Itu yang paling berat itu Pak. Yang paling berat ya. Kalau memang kita prakteknya seperti itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Gitu. Nah itu jawabannya Pak. Ya, Pak itu maksud lupa itu kan kalau kita lupa itu seperti ingat ya gitu. Iya. Kalau lupa kita sengaja ini mau maghrib kita Iya. Itu kan sengaja ya, bukan lupa ya. Iya. Itu lebih cenderung ke sengaja kali ya Ustaz. Iya. Lupa itu. Bisa lupa juga. Maksudnya lupa tuh melupakan dengan sengaja gitu. Melupakan ya. Ya, nih saya contoh yang berat-berat juga ya. Bapak punya duit. Ya, jual beli rumah, jual beli mobil. Ada nih simpenan ini. Bapak belum haji. Bapak tahu haji itu wajib. Ah, mendingan gue buka PT. Atau mendingan gue kawin lagi. Ngapain naik haji? Capek-capek. Itu lupa apa Allah. Melupakan gitu. Ya melupakan kewajibannya dia. Gitu ya. Itu munafik yang berat tuh itu. Melupakan. Nah, hati-hati gitu, ya. Baik, yang lainnya ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, Tadi mau nanya kan? tadi udah dijawab apa Pak? Kunci ada di bawah. Itu bukan lupa itu melupakan. Oh, baik Pak Tri. Sebenarnya kalau yang ini sudah cukup jelas ya. Iya, iya. Artinya seperti tadi Pak Budi sampaikan, mungkin di antara kita banyak yang melakukan hal-hal itu. Seperti Yang pernah melakukan. Apakah juga terhadap misalnya nih istri gitu ya, keluarga gitu. Kita sering minta masakannya enak apa enggak sih? Oh iya iya iya. Kita bilang enak. Iya iya. Enggak gitu. Iya iya. Apakah itu juga bentuk-bentuk Bohongan. munafikan atau bagaimana? Karena salah satu sifat munafik kan bohong. Bohong, dusta, iya. Terus, ya. Ya. Terus yang berikutnya ini terkait dengan tadi bacaan Pak Luli Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ya. Nah. Kan di situ jelas ada qad aflaha al-mu'minun ya. Nah itu yang pertama sholatnya khusyuk gitu kan. Tapi ada yang saya jadi pertanyaan itu yang apa namanya? Yang memelihara kemaluannya kecuali Iya, iya. kepada Oh iya. atau budaknya. Cakep. Budaknya. Teliti nih Pak Tri. Kalau soal begituan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Iya. Yang kondisi sekarang itu Oh, budak- bisa nggak diperlakukan itu? Iya, baik-baik. Terus yang kedua, ini kaitannya dengan surat An-Anfal kan. Kalau di situ qad aflaha, tapi di An-Anfal kan innamal mu'minun. Iya, iya. Nah, itu pengertiannya itu jadi gimana itu Pak? Iya, wah, ini pertanyaan 7 menit, jawabnya 3 semester nih. Oke. Saya buka dulu ya, yang tadi apa? Ustaz baca apa tadi? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ya, 2, 3, baik. Yang pertama dulu yang saya jawab Pak ya, bahwa bohong dalam Islam udah pasti haram, karena dia ciri kemunafikan. Terkecuali dalam 3 hal. Jadi kalau 3 hal ini Bapak ketemu peristiwa 3 hal ini, Bapak boleh bohong. Pertama, bohong di dalam rumah tangga. Bapak udah makin tua kan makin lemes.
habis maaf jima dengan istri, bapak tanya gimana mah? Istri karena tidak ingin bapak tersinggung dan bapak minder, bapak paling kuat, bapak cuma setengah menit. Bohong istri, tapi untuk mengembirakan hati bapak. Begitu pula sebaliknya tadi, Sayyidina Ali itu pernah ditanya sama Fatimah, istrinya. Fatimah kan putri Rasulullah. Jadi pulang, ya kalau sekarang pulang kantor lah, pulang disuguhin masakan sama Fatimah. Kalau dia sih nggak ditanya sebenarnya, makan. Lalu Ali itu bilang begini, kamu beli garam di mana? Fatimah langsung tak di sana. Lain kali beli garam jangan di sana. Pindah. Gitu. Kalau di sana asin. Lalu Fatimah baru tanya, kenapa masakannya asin? Enggak, garamnya yang salah. Gitu. Dia bohong itu. Padahal masakannya asinnya luar biasa. Nyuruh Fatimah beli garam di sono. Bohong, boleh. Satu, dalam rumah tangga bohong boleh. Tapi bohongnya jangan kelewatan, Pak. Bapak udah dari kantor udah bawa THR, bini nanya, Pak THR gimana Pak? Apaan lo, pengeretan lo ah. Jangan kasih ya. Pokoknya sejujur-jujurnya. Bohong untuk menutupi jangan sampai ada ketersinggungan antara suami istri. Boleh. Dulu saya pernah, anak buah saya di kantor cerita, istrinya pengen sekali pelesiran Pak Haji kemana-mana gitu. Tapi suaminya itu, anak buah saya itu cuma office boy. Gimana dia memenuhi keinginan istrinya itu? Maka suatu hari dia coba berbohong gitu loh, supaya menenangkan hati istrinya. Bulan Ramadan, pulang sore dia bawa amplop isinya tuh sebetulnya cuma kertas doang gitu. Tapi dia bilang sama istrinya, ini ada tiket dan ada voucher hotel juga ke Surabaya. Kita berangkat mana nanti habis lebarannya gitu. Cuman pada nangis, istrinya seneng gitu. Udah, karena penasaran, malam harinya sebelum sahur istrinya nyoba buka itu, ternyata kertas kosong, nangis dia. Suami saya tuh cuma nyenengin hati, tapi nangis dia dan sadar bahwa tidak mungkin dipenuhi keinginannya, maka dia peluk suaminya. Jadi ada drama seperti itu tuh, kebohongan itu untuk supaya jangan sampai ada ada yang lebih berat lagi. Boleh. Satu. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan musuh. Jadi ada permusuhan, perkelahian, kita bohong di situ boleh. Bohong misalnya gini, Pak Luli berantem hebat dengan Pak Mul masalah pemilihan RW itu. Saatnya RT 3 nggak mau Pak Luli, maunya Pak Mul berantem. Nah, kita yang mau maklum dengan berantem itu, kita jadi penengah. Kita ngomong sama Pak Mul, udah Pak Mul, Pak Luli sebenarnya nyerah, dia takut sama Pak Mul, padahal enggak, padahal berani. Kita bilang lagi Pak Luli, udah Pak Luli, Pak Mul pengennya damai. Kita bohong sama dua pihak ini, tapi akhirnya mereka berdamai gara-gara kita. Boleh. Yang ketiga, bohong dalam peperangan. Coba Bapak lihat, perang Badar, jumlah orang Islam cuma 313. Jumlah orang kafir yang memerangi di perang Badar 3.000. Banyak pahlawan perang Badar yang memakai gaya waktu perang. Kalau zaman sekarang seolah-olah punya granat itu padahal nggak punya. Padahal nggak ada. Kocar kacir padahal nggak ada. Ini bohong nih. Gayanya bohong nih. Bohong. Tapi boleh. Paham? Dalam Islam semua bohong itu dosa karena munafik kecuali 3: rumah tangga, mendamaikan, dan perang. Perihal pertanyaan kedua, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, orang yang khusus sholatnya, orang yang anil lagwi muridun, menjaga lisannya, orang segala macam. Lalu ada frase, ada ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Terkecuali kepada istrinya, dia nggak jaga, boleh dia umbar gitu loh. Dan kepada mamlukin
orang yang mamluk itu bahasa bebasnya tangan kanannya. Dalam peraturan Islam dulu mamluk itu namanya budak yang diperoleh dari perang, budak. Nah, budak ini aslinya tuh harta benda, maka dia bisa ditasari oleh pemiliknya. Jadi kalau bapak memiliki budak atau membeli budak di zaman dulu ya membeli budak gitu, bapak bisa mentasari dia. Tasari itu artinya apa ya? Berjima tanpa ada perkawinan, berjima. Kalau anaknya lahir, maka status budaknya jadi ummul walad. Jadi budak yang melahirkan putraku gitu. Itu di zaman dulu, zaman Rasulullah itu berlaku. Ya kan? Sekarang nggak bisa pembantu rumah tangga disebut budak, nggak bisa. Karena dia merdeka. Pembantu rumah tangga itu orang merdeka. Kalau budak zaman dulu kita miliki. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita yang memiliki. Dia benda, harta benda untuk kita. Kalau sekarang pembantu rumah tangga itu nggak bisa disebut budak. Main panggil aja, Neng, sini. Ente kan budak aneh. Gimana kalau itu? Wah, jangan. Itu namanya selingkuh. Gitu. Itu Pak Tri ya. Bisa jadi nanti terjadi lagi kita boleh punya budak kalau kita berhadapan dengan perang agama. Kita di pihak Islam yang ingin menegakkan kalimat Allah melawan orang kafir. Berat, dia kalah. Nah, semua harta dia yang kalah itu bisa kita ambil sebagai ghanimah atau anfal atau fai'i, namanya harta rampasan perang, termasuk anak-anak dan para wanita yang ditawan oleh kita dalam perang itu. Nah, itu jadi milik kita. Berlakulah ayat ini. Bapak ambil yang paling mancung nih. Wah, ini nih jadi budak saya itu. Terus saya, boleh Pak. Malam-malam ketok. Ini lihat nih Al-Anfal. Saya jaga kemaluan terhadap istri, terhadap semuanya, kecuali pada istri dan pada kamu. Ayo, boleh. Insya Allah itu. Tapi sekarang belum ada kita ikut perang lagi, ya kan? Kita. Aku ini udah tua, mau apa? Tapi pertanyaannya bagus. Saya kira menjaga kemaluan di sini. Kan kalau kita itu katakan kalau perempuan pakai hijab, kan itu bentuk-bentuk yang dianggap kemaluan ya. Iya. Artinya gitu kan. Iya. Ya, kalau dengan budak dia boleh gitu loh. Iya. Boleh membiarkan itu. Termasuk kita mungkin pakai celana pendek atau pakai. Itu jaga aurat. Jaga aurat. Aurat itu artinya sesuatu yang boleh dipandang dan nggak boleh dipandang. Itu aurat. Kalau jaga kemaluan itu gini, kita sebetulnya antara zina dengan jima sama. Definisi dalam fikih kan dukhul kasyafah lil fardil mar'i. Masuknya kepala helm ke dalam kemaluan perempuan. Itu zina begitu, jima juga yang sah juga begitu. Perbedaannya adalah nikah. Oleh sebab itu makanya orang yang bisa menjaga kemaluan itu artinya orang yang tidak lagi berzina. Kecuali dia jima dengan istri boleh, atau dengan mamluk tadi dengan tangan kanan yang didapat dari perang. Nggak boleh, sekarang kan nggak ada perdagangan budak, nggak boleh. Jadi bisa terjadi nih ayat jadi berlaku lagi sampai hari kiamat nih kalau kita berhadapan perang dengan orang kafir menegakkan kalimat Allah. Bukan perang antar geng Pak, atau misalnya Manggarai dengan Pamulang, nggak dapat budak. Ya. Memang di Arab katanya bisa ada yang pakai gitu Pak Haji. Kalau sekarang di Palestina misalnya dengan Israel itu perang antara orang kafir dan orang Islam, di mana orang Hamas dan Palestina ini menegakkan kalimat Allah. Allahu Akbar, perang gitu. Israel kalah gitu. Maka berlaku hukum Islam ini, ghanimah ini. Mereka harta bendanya bisa diambil, tapi dengan peraturan juga pembagiannya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, untuk musabil, untuk yang perang sendiri itu. Ada peraturannya Pak di Al-Anfal ini gitu. Tapi untuk mencapai ke arah sana susah. Bapak mesti perang dulu baru boleh punya. Gitu ya. Ya Pak, oke. Udah. Tadi kan kalau yang di Al-Anfal Qad
Al-mu'minun in qad aflaha. Terus yang di apa? Innamal mu'minuna idza gitu ya. Kalau ada kata innama, kata-kata ada kata inna sesungguhnya. Tapi kalau pakai ma, itu ada frase hanyalah. Jadi sesungguhnya hanyalah orang beriman itu. Sifatnya gitu. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika hanyalah. Jadi kekhususan orang beriman sifatnya begini. Gitu loh. Kalau qad aflaha, qad itu artinya sungguh. Sungguh yang teramat sungguh. Tapi ada frase aflaha, beruntung. Jadi sungguh loh beruntung kalau orang beriman itu bisa begini, jaga lisan, jaga kemaluan, sholat khusyuk, dia beruntung, sungguh beruntung. Yang tadi sungguh hanyalah sifat orang beriman seperti ini. Itu bedanya. Memang beda, pasti beda ya. Karena arahnya beda. Yang satu menerangkan sifatnya, yang satu menghimpun sifatnya khusus orang beriman seperti ini. Itu aja. Baik. Thank you. Baik. Satu lagi. Oh, silakan Pak Haji. Aduh. Kalau sok tahu itu termasuk munafik enggak itu Pak Haji? Misalnya apa, Pak? Contohnya gini, umpama Pak Karim bawa berita disebarkan ke kita orang. Beritanya Pak Karim itu betul. Iya. Pak Derajat mendengarkan, tapi Pak Derajat di luar grup kita ini di mana-mana menyebarkan berita yang dari Pak Karim. Tapi berita dari Pak Karim itu ditambah-tambahin sama Pak Derajat. Oh, ya. Pokoknya ditambah-tambahin lah beritanya itu. Jadi dibumbuin lagi Pak. Jadi bukan berita yang sesungguhnya. Nah itu termasuk munafik tidak itu? Bukan, itu termasuk fasik. Fasik. Orang fasik itu orang yang suka berlebih-lebihan dalam semua urusan, termasuk bawa berita gitu. Bukan termasuk munafik. Biasanya gitu kan suka ibu-ibu itu kalau ada berita ini, wah nanti disebarkan mana nanti. Ibu-ibu memang hobinya gibah. Bapak-bapak emang wataknya gibah. Karena lebih canggih bapak-bapak, Pak. Kalau ngomongin orang, lebih canggih. Ya, Pak Haji. Gitu. Oke. Ya, Baik, Pak. terima kasih. Kita ucapkan kepada kita yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mempelajarinya dengan baik sehingga kita terhindar dari sifat munafik. Amin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.